Peserta BIMTEK EDM ERKAM yang berbahagia, kita sekarang ini masuk ke segmen ke-7 atau segmen terakhir dengan materi Jati Diri Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Materi ini ditujukan untuk membekali peserta agar mampu mengenali dirinya sendiri, mampu mengenal peran dan tugas dirinya sendiri sebagai pelayan bagi para stakeholder dan user di Kementerian Agama. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Cecep Hilman. Ya. Silakan Pak Cecep. Baik, terima kasih Pak Eva. Peserta BIMTEK yang berbahagia, salam moderasi. Sahabat moderasi yang saya hormati, pada sesi kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang jati diri sumber daya manusia Kementerian Agama. Pada sesi ini akan membahas tentang jati diri SDM Kementerian Agama. Jadi penguatan moderasi beragama akan berhasil manakala para aktor atau SDM Kementerian Agama memahami, meyakini, dan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam perannya, tugasnya, dan fungsinya. Kemudian, nilai-nilai itu didasarkan pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta diturunkan dari visi, misi, tugas, dan fungsi Kementerian Agama. Kemudian citra diri mencerminkan nilai-nilai SDM Kementerian Agama yang bersikap adil, imparsial, netral, begitu tidak memihak, kemudian profesional dalam mengemban mandat perlindungan dan pelayanan kepada umat beragama di Indonesia. Para peserta BIMTEK yang berbahagia, diharapkan nanti setelah Bapak Ibu mengikuti sesi ini dapat memiliki kesadaran sebagai sumber daya manusia Kementerian Agama untuk menegakkan pilar kebangsaan berbasis narasi keagamaan. Yang kedua, menyadari citra diri SDM Kementerian Agama Republik Indonesia yang kuat dalam pengarusutamaan moderasi beragama dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat menyadari sebagai aparatur negara harus bersikap adil, imparsial, dan profesional dalam melindungi dan melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Kemudian, apa yang menjadi kapasitas yang harus dimiliki oleh SDM Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama? Yang pertama adalah wawasan keagamaan. Kemudian yang kedua, wawasan kebangsaan. Yang ketiga, kecakapan diri. Yang keempat, sikap diri. Dan yang kelima, paham konteks persoalan dalam kehidupan keagamaan. Untuk mengurai kapasitas SDM Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama, akan kita lihat di layar indikator-indikator yang bisa kita lihat. Misalkan yang pertama, wawasan kebangsaan. Sebagai SDM Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama, maka yang pertama dapat memahami nilai universal ajaran agama. Misalnya kasih sayang, kemaslahatan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memahami argumentasi teologis moderasi beragama. Dasar-dasar, landasan-landasan nakli dari teologis moderasi beragama, apa saja itu dapat dipahami argumentasinya. Kemudian memahami indikator moderasi beragama. Sudah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu ada 4 indikator. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, anti kekerasan. Yang ketiga, toleransi. Dan yang keempat, penghargaan terhadap budaya. Kemudian juga ada poin yang keempat di sana, bersedia menghormati keyakinan umat agama yang lain. Itu merupakan wawasan keagamaan. Kemudian kapasitas yang kedua adalah wawasan kebangsaan. Para SDM Kementerian Agama diharapkan memiliki komitmen terhadap NKRI.
Jadi tidak ada lagi tawar-menawar tentang NKRI. Bahkan ada yang menyatakan bahwa NKRI harga mati, begitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki wawasan kebangsaan yang luas, memahami regulasi, konsep dan aplikasinya, kemudian mendukung dan mengimplementasikan regulasi yang adil dan non-diskriminasi. Kemudian memiliki kesadaran menjadi SDM Kemenag adalah wujud keimanan, karena ini menjadi sebuah takdir kepada kita untuk mengabdi kepada Kementerian Agama. Kemudian yang terakhir dalam wawasan kebangsaan yaitu memiliki kesadaran menerima kesetaraan sebagai warga negara adalah menjadi bagian dari ajaran agama. Itu kapasitas yang kedua terkait dengan wawasan kebangsaan. Kemudian yang terkait dengan kapasitas sikap diri, yang pertama memiliki nilai-nilai Kementerian Agama yang inklusif, demokratis, egaliter, dan moderat, humanis, non-diskriminatif, berani, dan anti kekerasan. Kapasitas yang keempat adalah kecakapan. Citra diri SDM Kementerian Agama, konsep diri sebagai aparatur negara untuk urusan agama, memiliki kepemimpinan yang baik, keterampilan membangun jejaring atau networking, kemudian kemampuan membentuk pemahaman, kemudian resolusi konflik, berpikir kritis atau menjadi ulil albab, memiliki kemampuan analisis sosial, dan literasi digital atau melek teknologi. Dan untuk kapasitas yang terakhir, yang kelima, adalah paham konteks persoalan kehidupan keagamaan. Indikator yang bisa kita lihat, yang pertama memahami konteks yang membenturkan agama dan negara. Ini betul-betul kita mampu memahami konteks. Ada sekelompok yang seringkali membenturkan antara agama dan negara. Dan yang kedua, memahami konteks benturan paham dan praktik keagamaan dalam ruang intra atau internal agama. Dan memahami tentang RIF atau religious exclusivism, extremism, dan violent extremism, ekstremisme yang mengarah kepada kekerasan atau kebrutalan. Bapak Ibu yang berbahagia, sahabat moderasi yang saya hargai, pada sesi kali ini tentang jati diri aparatur atau SDM Kementerian Agama sudah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Cecep sudah memaparkan materi jati diri sumber daya manusia Kementerian Agama. Boleh saya tanya Pak Cecep? Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Bolehkah seorang sumber daya manusia Kementerian Agama memberikan pelayanan secara berbeda atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan golongan? Ya, baik. Tentu jawabannya tidak boleh. Karena SDM Kementerian Agama merupakan kepanjangan dari negara yang negara harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh warganya, tidak melihat suku, agama, ras, dan golongannya. Dan selain itu juga, sikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan tentu melanggar konstitusi negara dan hukum agama. Demikian pemaparan materi jati diri sumber daya manusia Kementerian Agama. Setelah mempelajari materi ini, kami harapkan kita semua bisa menjadi sumber daya manusia Kementerian Agama yang memberikan pelayanan kepada siapapun secara equal, secara sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Demikian, dan terima kasih.